الدنيا آخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الإمام الحبيب محمد الفني مسلم علي الدروس ومشايخه مرشدي أولاده زوجته وإلى حضرة حبيب محمد لطفي بن علي بن نهي. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض صيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah, pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita terpilih menjadi manusia-manusia yang istimewa, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, dijalankan oleh Allah menuju salat subuh berjamaah. Sungguh orang yang salat subuh berjamaah adalah pilihan Allah Ta'ala. Tidak semua bisa dan mau untuk salat subuh berjamaah. Berkali-kali kami sebutkan cerita daripada salat subuh ini dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa barang siapa yang salat subuh berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai malam hari. Barang siapa yang salat isya berjamaah akan dilindungi oleh Allah sampai pagi hari. Jadi persoalan perlindungan ini yakinkan, tak usah khawatir. Dan kebetulan kami sendiri mengalami hal itu. Sudah sering mengalami. Betul-betul apa yang dijanjikan, apa dikatakan oleh Rasulullah itu betul adanya. Wong niku lek rajin salat subuh berjamaah, tak usah khawatir, Allah sendiri yang akan menjaganya. Para hadirin kan kula muliakan, tidak terasa kita berjalan di Ramadan ini sudah 12 hari. Malam nanti, malam ke-13,
kita sholat tarawih. Perlahan demi perlahan Ramadan terus bergerak. Mudah-mudahan ibadah kita terbimbing oleh Allah Ta'ala menuju apa yang dicita-citakan, yaitu la'allakum tattaqun. Selepas Ramadan kita akan menang, menjadi pemenang, orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang takwa Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita simak betul perjalanan hidup sehari-hari itu, diharapkan seperti Ramadan ini. Tidak boleh dusta, tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh sumpah palsu dan seterusnya. Cuman kita di bulan Ramadan ini kita menahan diri. Mulai dari sahur kita bangun sampai kurang lebih 14 jam. Kita menahan diri dari semua hal-hal yang telah diatur. Yang halal saja kita tahan, apalagi yang haram. Dikandung maksud nanti setelah Ramadan, kehidupan kita akan seperti Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini pelatihan lahir dan batin. Kita dilatih betul dalam pelatihan penataran. Maka seorang ulama, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan, Ramadan ini adalah disebut madrasatul mutamayyizah. Pendidikan yang sangat istimewa. Istimewa. Maka orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, begitu mau ditinggal Ramadan itu berharap-harap cemas. Lain dengan kita, Pak Ibu. Mau Ramadan selesai senang, mentek gitu ya. Tapi orang-orang soleh tidak. Pengennya Ramadan terus. Kita bangun sahur, coba bayangin. Di luar Ramadan, silakan Anda sholat tahajud. Sulit bukan main. Sulit. Bahkan Imam Hasan Al-Bisri berkata, aku tidak pernah menemukan ibadah seberat sholat tahajud. Karena tahajud itu berhadapan dengan Allah langsung. Sulit bagi orang-orang yang begitu bangun tidur sampai tidur lagi untuk tahajud kalau dia tidak bisa menjaga hatinya. Begitu dia berbuat dosa, mau tahajud, repot. Kenapa kok sulit? Kita harus introspeksi diri. Ada orang tuh kadang-kadang mau tahajud, sudah siap tuh beker. Jam 2, jam 3, kering bangun dia. Tapi setelah bangun dia ke kamar mandi, tidur lagi. Apa? Udah rasa malas dan sebagainya, berat deh pokoknya. Ya Bu ya? Berarti kita ini ada sesuatu yang kotor di kita ini. Aku kok angel tahajud. Pernah dikisahkan dalam kitab Sufi, Syekh Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Itu begitu jalan di tengah perjalanan, pas di tepi sungai, dia melihat seseorang yang tidak cocok dengan hatinya. Dia lagi nggak bunyi, nggak mengatakan nggak, cuma di hatinya dia nggak cocok. Ah, orang ini kayak gini ya. Gitu. Hatinya juga kotor. Begitu pulang mau tahajud, nggak bisa sampai kurang lebih berbulan-bulan. Menghadap kepada gurunya, apa kata gurunya? Bersihkan dulu hatimu. Gitu. Maka alhamdulillah kadang kita di bulan Ramadan ini, alhamdulillah bangun sahur jam 3 kita sholat tahajud, diparingi ringan oleh Allah. Kenapa? Kita terjaga dari tidur ke tidur lagi, kita jaga. Maka benar dikatakan asyamu junnah, puasa itu benteng, tameng dari segala. Mau berbuat satu, puasa gitu. Sama dengan kita punya wudu. Orang itu kalau mendalamkan wudu, mau sesuatu, mau tengok kanan, tengok kiri, ngerem dia. Puasa juga begitu.
Enak-enak lewat ngabuburit, kadang yang di depan mata tuh ada saja. Kata si Das'at Latif itu nggak dilihat mubadir, ya dilihat itu barang bagus katanya ya, nah dan sebagainya dah itu. Makanya ngabuburit nih kadang-kadang, aduh nggak ada zaman dulu istilah ngabuburit itu nggak ada, ya nggak ada. Yang benar kalau orang-orang dahulu mau menjelang puasa duduk istighfar. Membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kalau sendiri fa'fu anni, seterusnya. Itu memperbanyak wiridnya puasa di bulan Ramadan itu. Kita diam-diam duduk asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Karena sendirian. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Memperbanyak ini. Mohon ampun kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ingin saya sampaikan konteks bahagia dunia akhirat. Ada seorang pemuda di Masjid Basrah itu datang. Dia tanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, tolong tunjukkan kepada saya konsep bahagia dunia dan akhirat." Dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karya Syekh Dimyati Shattar itu disebutkan ada konsep bahagia dunia dan akhirat. Kalau mau bahagia ibu, bapak dan rahmat dan semua pengunjung, itu ada 5. Pertama, orang ingin bahagia, di dalam kitab itu disebutkan aksiru min sohbatis salihin. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Nih, teman. Teman itu penting. Maka kata Nabi, agama seseorang itu tergantung siapa pertemanannya. Kalau pertemanannya seperti itu, ya seperti itu. Maka agama seseorang itu, pertemanan seseorang itu diibaratkan orang kalau baik seperti kita datang ke toko minyak wangi. Kita nggak beli di toko minyak wangi, pulang harum. Kari wangi hangen di mau ya. Yang mana ini nggak tahu itu. Nggak beli, kita lihat-lihat aja. Itu kadang-kadang pulang harum. Kalau sesuatu yang jelek seperti kita datang ke tempat orang las, wah, boleh tangan ireng nggak? Kekondi ini, nah seperti itu. Maka pilihlah teman-teman. Siapa teman yang baik? Teman yang baik adalah teman yang membuat kita menangis. Bukan teman yang membuat kita tertawa, tidak. Maksudnya apa? Teman yang membuat kita nangis, kalau kita salah dia selalu ingatin. Puasa dong, puasa. Nah ini. Sholat. Nah ini. Selalu mengajak kepada kebenaran, mengingatkan kepada kebenaran. Itu teman yang baik. Tapi kalau teman yang nggak baik, nggak apa-apa, mansahari aja, gitu ya. Saya mau nyuri, nggak apa-apa, cuma sedikit gitu. Nah ini teman yang nggak baik. Jadi teman yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Istilahnya teman yang membuat kita menangis. Oh iya, aku mau salah. Tiling nih kalau Mas Desi. Oh iya, aku salah mau tiling nih kalau Mas Rahmat. Dan seterusnya. Ini selalu mengingatkan kita. Jadi pilihlah teman itu. Gusmi Allah yarham juga mengatakan, lek awakmu gak iso kumpul, lek gak iso dadi wong apik, kumpul wong apik. Gak iso dadi wong takwa, kumpul wong takwa. Kumpul saja. Karena kumpul itu akan menggesek dan akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan. Saya dulu nggak bisa bahasa Inggris waktu SMP, tapi saya kumpul orang pintar bahasa Inggris, akhirnya bisa juga, malah juara nih. Ya. Jadi apa yang nggak bisa, deketin tuh orang. Oh saya nggak bisa ini, dekat dengan orang itu. Step by step, lama-lama kita akan bisa dengan sendirinya. Inilah
efek daripada pertemanan. Maka kumpul dengan orang yang saleh, insya Allah melihat dia kok selalu ibadah, dia kadang-kadang menarik kita. Oh iya, dia rajin sekali ibadah. Maka Gus Dur Allah yarham itu membuat syair itu bagus. Kang aran soleh, bagus atine, karono mapan sari ilmune, laku torekot lan ma'rifate, uga hakikat manjing rasane, uga hakikat manjing rasane. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa darajin, afata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, uhailal judi wal karami. Mugi-mugi Gus Dur diampuni. Untuk Gus Dur dan keluarganya kirim Al-Fatihah. Iya kan. Luar biasa. 40 hari sebelum meninggal beliau membuat syair ini. Ya. Dan waktu itu, ya ternyata apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Ya. Banyak sekali yang menjadi pelajaran buat kita sekalian. Kumpul wong soleh. Ya. Jadi pertama yang membuat kita bahagia dunia akhirat bukan siapa-siapa, pertemanan yang baik. Aksiru min sohbatis salihin. Yang kedua, kalau kita bahas ini panjang. Yang kedua, wa aksiru min tilawatil Qur'an. Agar kita bahagia, khususnya hati kita ini, perbanyaklah baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Karena besok dia yaumul qiyamah akan memberikan syafaat kepada kita sekalian. Ini ada suatu kisah, ada seorang kiai bercerita. Di zaman itu ada orang meninggal dunia. Begitu satu hari meninggal dunia, seorang alim itu melihat, kebetulan lewat di kuburnya bercahaya sampai menjurus ke aras. Hebat sekali ini orang. Kemudian orang alim tadi bertandang ke rumahnya, nanya keluarganya, Bu, apa amalannya bapak ini? Tahajudkah ini? Tidak, dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ibadahnya biasa, pas-pasan, terus dicari terus. Apa kelebihannya? Dicari terus. Akhirnya istrinya cerita, bapak ini kalau mau tidur itu ambil wudu, terus diambil Quran. Kebetulan orang bapak ini sudah sepuh, belum bisa baca Quran. Bukan baca Quran, nggak bisa malah. Karena nggak bisa tadi, dia Quran dia pegang, dia ciumi, membayangkan kalau dia bisa membaca Quran sampai nangis setiap mau tidur. Kemudian Qurannya ditaruh dengan bagus. Begitu terus memuliakan. Itu baru seperti itu sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita membacanya lebih dari itu? Luar biasa. Banyak orang-orang yang ahlul Quran, yang suka membaca Al-Quran, dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan orang-orang yang baca Quran disebut ahlullah, keluarganya Allah Ta'ala. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ini bulan puasa. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, perbanyaklah baca Quran.
Quran dan puasa itu besok di yaumul kiamat memberikan syafaat pada kita sekalian. Puasa berkata, ya Rabb, berilah aku syafaatkan orang ini berpuasa. Quran juga bisa berkata, ya Rabb, syafaatilah orang ini dengan Quran. Karena setiap malam dia baca Quran. Alhamdulillah, saya juga kalau Ramadan ini baca Quran diberikan Mas Desi yang besar itu. Saya terlalu ingat Mas Desi dan jamaah ini. Iki hadiah Azhar. Saya baca ya. Itu ngalir terus. Maka kita itu kalau memberikan sesuatu yang kira-kira manfaat dipakai. Kalau kita diberi orang itu diberi sarung, pakailah untuk ibadah. Baju pakai. Ingat yang memberi, ya Allah gitu ya. Luar biasa. Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu diciptakan Allah menjadi syifa, obat. Nah itu. Makanya kalau pengen tenang banyak baca Quran. Belum Quran yang dideleh tok rata diwaca. Deleh ning mobil gondal gandul. Diwaca. Biarpun enggak ngerti maknanya tetap berpahala. Makanya orang-orang dulu, maaf, kalau mau belajar agama itu diajarkan baca Quran dulu. Wong saiki membaca Quran gak teteh. Wis berdebat. Ya maca Quran dhisik men atine tentrem. Ya. Lah maaf ini orang sekarang ini belajar agama langsung halaqah. Akhirnya apa? Isinya debat-debat terus membuat apa? Hatinya menjadi kering, panas. Kalau di DPR debat biarin aja. Saling tunjuk begitu. Ya. Quran ini syifa. Maka Mbah Kiai Ahmad Siddiq Allah yarham pernah bercerita, dhisik niku wonten tiyang ajeng bunuh diri. Begitu dia mau memotong lehernya, orang dengar baca Quran urung. Karena apa? Setrumnya Quran itu keras sekali. Maka orang yang baca Quran dan yang dengarkan dua-duanya dapat pahala. Coba sampean hati ini sumpek ngrungokne maca Quran. Kok enak diwaca. Di sini ini terenyuh. Ya Allah, lemes langsung sampean des gitu. Tapi lek sing maca Quran serampangan, iki sampean kadang-kadang duh, jengkel yang dengar itu jengkel. Betul itu, iki opo. Jadi apa yang dia baca itu tidak menyembur, tidak memancar. Makanya di dalam kitab Fadhailul Amal itu ada dua macam orang baca Quran. Pertama, orang yang baca Quran itu setelah selesai malaikat angkat tangan, ya Rabb, ampuni dosa orang-orang. Yang kedua, malaikat angkat tangan juga, ya Rabb, laknatlah orang ini. Jadi hati-hati ini. Para sahabat-sahabat Rasulullah di zaman dahulu megang Quran itu harus hati-hati. Ikrimah, sahabat Rasulullah, Ikrimah. Begitu mau buka mushaf, semaput. Setiap mau buka mushaf, itu semaput. Apa jawabannya? Hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi. Ini omongannya Allah, ucapannya Allah. Semaput. Imam Al-Ghazali kalau mau baca Quran, mandi dulu. Pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, baru pegang. Lah jenenge pusaka. Quran ini pusaka. Mukjizat terbesar Rasulullah Al-Quran. Yang nomor dua, peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini mukjizat terbesar Rasulullah Al-Quran. Maka orang yang megang Quran, yang mendapatkan wahyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Orang yang diberi perintah oleh Allah memberikan wahyu, menjalankan. Komandannya malaikat Jibril alaihissalam, orang yang mulia.
Maka siapa yang memuliakan Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuhnya bagi Ahmad Siddiq, sapa wong maca Quran ning omah iku, mbuh iku mbae, mbuh iku putune, mbuh iku anake, moko wong sing maca Quran iku wau di rumah itu kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran. Ibu kalau galau jangan kemana-mana, baca Quran bu. Setuju ya? Gak punya uang, galau pergi ke Roxy, bingung dia, tambah galau pulang ntar, gak punya duit. Galau pergi ke mall, gak punya duit lagi, tambah puyeng, pusing, pengen A, pengen B, wah udah. Yang kadang-kadang ribut tuh kalau mau lebaran itu ibu-ibu. Wah lebaran nih belum punya apa-apa nih. Punya emang nih punya apa? Ya udah apa adanya gitu. Nikmati rezeki Allah yang ada. Itu saja. Kita belajar manusia yang qanaah, neriman. Wong niku wong sing sugih, wong sing neriman atine. Wake kaya apa? Lek gak neriman, melarat dia. Rumahnya bagus, mobilnya top-top, jentrek-jentrek 10. Tapi hatinya masih kurang saja. Korupsi, dicekel cek, teleponnya suka miskin. Memang itu suka miskin, memang itu benar deh di tempatnya itu ya. Setuju tuh ya. Maka mudah-mudahan ini ya, niatnya baik Pak Mahfud, mudah-mudahan oleh Allah dibuka bongkar betul ya. Siapa itu yang membuat 340 sekian triliun itu ya. Kalau emang itu niatnya baik, mudah-mudahan oleh Allah ditunjukkan yang hak, yang batil, batil. Duit 300 triliun Pak, disemburu nang Banyuwangi kan tenten. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi wong maca Quran niku insyaallah hati ini tenang, berhati. Saya itu sudah banyak pengalaman ya. Judek masalah ini zaman dulu masih bujang, datang ke seorang kiai sing akeh maca Quran. Ternyata benar. Contoh, misalnya kita waktu remaja dulu ya, putus cinta gitu ya. Ini orang putus cinta itu panas itu iya. Puyeng gitu. Puyeng, panas kayak arep sumur. Ada yang ngasih tahu banyak baca surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Itu lama-lama hati ini tenang. Saya juga dulu pernah punya masalah waktu di Jogja, masalah besar. Datang ke Yayasan Abdillah Allah yarham. Apa kata beliau? Perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Waconen peng 2500 menjelang tidur. Kaget saya. Apa ya iso? Dicoba aja. Wudu la ilaha illa anta durung 100 wis turu. Ternyata benar itu sugesti. Agar apa? Kita lupa. Yang sering jadi penyakit diingat-ingat terus itu. Sampai punya utang dieling-eling, ya rasa turu. Jadi insomnia. Obatnya angel larang. Gak iso turu, susi apa? Jantung, susi dut. Wong digawe dhewe. Ya. Digawe dhewe. Jadi orang stres itu karena apa? Besok wis dipikir. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu juga menjadi 3. Yaumul ams, hari kemarin. Itu udah selesai. Kemarin. Mestinya saya kemarin ngisi di sini ini. Ya karena memang Allah takdirkan seperti ini hari ini. Saya diundang oleh anak yatim itu untuk ngaji kemarin sore. Alhamdulillah. Kemarin udah selesai. Yaumul an, hari sekarang. Nah, ini milik kita. Maka pepatah Inggris mengatakan do it best now, what you can do it. Lakukan yang terbaik sekarang. Apa yang bisa kau lakukan? Ini milikmu. Hari ini milikmu. Kita salat subuh berjamaah, duduk di majelis taklim, milik kita. Gak iso wong liyane turu. Ya, ini pahala ini kalau bidang baca pahala luar biasa ini. Seperti kita naik haji. Luar biasa. Jadi
Ini milik kita. Yaumul ghadan, besok, no one knows. Tak seorang pun tahu. Besok itu rahasia, saudara. Apa yang tahu besok ada yang hidup? Belum tentu. Sahabat saya, Kiai Haji Abu Darda, tiba-tiba meninggal kemarin. Pondok Nongko, sahabat saya, seulama ini, sangat baik sekali. Orangnya diam, nggak banyak bicara. Tahu-tahu berita meninggal saya sebelum puasa, terkejut juga. Nah itulah. Jadi kadang-kadang kita ini kadang-kadang nggak sadar, seolah-olah hidup itu terus saja itunya. Kita ini persiapkan, hidup cuma satu kali, persiapkan dengan baik. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab tasawufnya itu, jadi orang stres itu besok udah dipikir. Ada orang udah mikir setahun yang akan datang, terlalu jauh, itu miliknya Allah. Besok itu urusannya Allah, tidak awake dhewe. Saudara, saya pernah menemukan seorang ulama. Beliau itu dapat uang 1 M. Hari itu juga habis, dibuagi-buagi. Batin saya, wah langsung entek. Kok gak delening bang dari sampean, ya? Apa kata beliau? Sesok bisa nak sing ngurus. Gak usah bingung. Iki bagiannya, aku rezeki ini kok. Luar biasa. Zaman dulu. Waktu zaman Presiden Gus Dur, ya, ada seorang habaib luar biasa. Karena punya guru, ya, diberi hadiah 1 M. Tak begitu terima lagi langsung. Coba saya dan sampean kasih. Masuk bang sekian, ini sekian gitu. Nah, ini karena apa? Ini gak notot ini. Kenapa kita ini selalu pikir besok pangan nopo, ini urusannya pangeran gitu. Karena awak dewi gak mampu, ya itu tadi. Maka wali-walinya Allah itu tidak pernah khawatir tentang hari esok. Allah yang ngurus. Esok itu Allah yang ngurus. Hari ini ketemu Senin, kita kuliah subuh. Ini biidznillah. Memang mana nggak diizinkan oleh Allah, ya sudah. Karena saya padahal Senin itu ada jadwal di masjid lain. Nggak, saya di sini. Alhamdulillah. Jadi kita ini nggak usah ruwet sebenarnya, ya. Absolutely itu milik Allah. Kita ini punya apa di dunia di Bapak sekalian? Nggak punya. Titipan. Maka Zainuddin Allah yarham, ya Haji Zainuddin. Kita ini hidup seperti orang parkir. Orang tukang parkir itu mobilnya api-api, kayak dewe, kan? Marah ya wes dicoba, enggak. Kita ini yang menjadi ruwet, kenapa? Merasa memiliki. Nah ini. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah, anak, istri, harta, titipan milik Allah. Makanya kita waktu saya kena gempa Jogja 2006, ya sudah mau habis, mau di apa? Inna lillahi wa inna. Saya kadang-kadang waktu itu saya ini mau dibawa kemana oleh Allah. Setelah gempa itu ternyata saya suruh pulang oleh Habib Muhammad Ali Idrus. Antum pulang. Ya seperti ini sekarang saya. Gak tahu sudah. Karena dulu masih punya cita-cita ini begini begitu. Udah ternyata hanya kenangan. Kita boleh punya planning, boleh. Tapi not absolute. Jangan absolut. Itu milik Allah bisa. Kalau iya, ya rezekinya. Kalau enggak, ya wes. Maka ghadan, esok itu sirnya Allah. Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan kita sukses. Ya. Ini baru 2. Aksiru min sohbatis sholihin. Yang kedua, wa aksiru min tilawatil Quran. Mungkin yang ketiga dilanjutkan besok. Sudah hampir 5:30. Ya, mudah-mudahan tidak terasa kita paling sehat, ibu bapak semuanya, paling lancar semua usahanya, rezekinya halal dan thayyiban mubarak, mudah-mudahan anak cucu anak yang saleh salehah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Shallal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman shahida liman habba ilayna ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربواني صغارا اللهم تقبل صيامنا ووضوءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا يا رب
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن صراط المستقيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.